Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang disusun oleh Pamela Amandalian Islami, Putra Bukit Ramadan, Rifki Alfalah, Rizka Mei Listiana, Dwi Utami. Definisi tuberkulosis atau TB paru adalah suatu penyakit menular yang paling sering mengenai parenkim paru, biasanya disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. TB paru dapat menyebar ke setiap bagian tubuh termasuk mendingan, ginjal, tulang, dan dosus limfe. Selain itu, TB paru adalah penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, yakni kuman aerob yang dapat hidup terutama di paru atau di berbagai organ tubuh lainnya yang mempunyai tekanan parsial oksigen yang tinggi. Etiologi tuberkulosis paru adalah penyakit menular yang disebabkan oleh basil Mycobacterium tuberculosis tipe Humanus, sejenis kuman yang berbentuk batang dengan ukuran panjang 1-4 mm dan tebal 0,3 sampai 0,6 mm. Sebagian besar kuman terdiri atas asam lemak atau lipid. Lipid inilah yang menyebabkan kuman tahan asam, sehingga basil ini digolongkan menjadi basil tahan asam atau BTA. Maksudnya bila basil ini diwarnai, maka warna ini tidak akan luntur walaupun pada bahan kimia yang tahan asam. Tanda dan gejala bakteri TBC. Tanda dan gejala bakteri TBC yang tumbuh di paru-paru dapat menimbulkan beberapa gejala penyakit, seperti batuk terus-menerus yang berlangsung lama lebih dari 2-3 minggu, batuk berdarah, nyeri dada saat bernapas, atau batuk sesak napas. Selain itu, gejala penyakit TBC juga bisa berupa penurunan berat badan, lemas, demam, dan menggigil, berkeringat di malam hari, tidak nafsu makan. Ketika TB terjadi di luar paru-paru, tanda dan gejala yang terjadi bisa beragam sesuai organ yang terinfeksi. Berikut ini adalah contoh gejala penyakit TBC di luar paru-paru. Nyeri punggung pada TBC tulang belakang, kencing darah pada TBC ginjal, pembengkakan kelenjar getah bening bila terkena TBC kelenjar, sakit perut jika mengalami TBC usus, sakit kepala dan kejang bila terkena TBC, nyeri tulang dan sendi hingga tidak mampu bergerak bila bakteri TBC menyerang tulang dan sendi. Bakteri TBC dapat menyerang siapa aja, apalagi di Indonesia yang termasuk di wilayah endemis TBC. Namun orang dengan sistem kekebalan tubuh yang sehat mampu melawan bakteri TB dengan baik. Penyakit TBC tidak muncul walaupun bakteri ada di dalam tubuh. Kondisi ini disebut dengan TB laten. Sedangkan orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, seperti penderita HIV atau AIDS, diabetes, penyakit ginjal berat, atau malnutrisi, lebih rentan mengalami TB aktif, yaitu infeksi bakteri TBC yang menimbulkan berbagai gejala penyakit TBC seperti yang dijelaskan di atas. Patofisiologi, kuman Mycobacterium tuberculosis paru masuk ke dalam tubuh melalui saluran pernafasan, saluran pencernaan, dan luka terbuka pada kulit. Kebanyakan infeksi tuberkulosis paru terjadi melalui udara atau airborne, yaitu melalui inhalasi droplet yang mengandung kuman-kuman basil tuberkel yang berasal dari orang-orang yang terinfeksi.
Pemeriksaan penunjangan. Pemeriksaan penunjangan pasien TBC sebagai berikut. Kultur sputum. Mikrobakterium TB positif pada tahap akhir penyakit. Tes tuberkulin. Mantok tes reaksi positif atau area indurasi 10-15 mm terjadi 48-72 jam. Foto toraks. Infiltrasi lesi awal pada area paru atas. Pada tahap dini tampak gambaran bercak-bercak seperti awan dan batas tidak jelas pada kavitas bayangan berupa cincin. Pada klasifikasi tampak bayangan bercak-bercak pada dengan densitas tinggi. Bronkografi untuk melihat kerusakan bronkus atau kerusakan paru karena TB paru. Darah peningkatan leukosit dan laju endap darah atau LED, spirometri, penurunan fungsi paru dengan kapasitas vital penurun. Penata laksanaan kasus tuberkulosis secara klinis dengan pemberian regimen obat anti-tuberkulosis atau OAT berdasarkan kategori WHO. OAT ini pertama, rifampicin, isoniazid, pyrazinamid, etambutol, streptomycin, dan OAT lini kedua, etionamide, skilkoserin, capreomycin. Slide selanjutnya dibacakan oleh Mas Putra Bukit Ramadan. Kanamycin, diacetazone, pionolon. Obat yang bersifat early bactericidal activity adalah obat yang memiliki kemampuan mengurangi jumlah mikrobakterium tuberkulosis pada pengobatan fase intensif atau RHGES. Obat yang bersifat sterilizing activity merupakan obat yang mampu membunuh kuman yang bersifat semi-dorman atau RHZ dan diberikan pada fase lanjutan. Penata laksanaan non-medis pada kasus tuberkulosis antara lain kegiatan pemberian konseling, edukasi kesehatan, dan motivasi pada pasien TB, MDR, dan anggota keluarga mereka tentang penyakit dan perlunya pengobatan teratur sampai selesai adalah sangat penting. Dukungan psikososial kepada pasien TB MDR untuk tercapainya keberhasilan pengobatan. Penyuluhan khusus juga diberikan kepada pasien mengenai etika batuk atau higieni respirasi atau menutup mulut dengan tangan ketika batuk atau bersin, atau lebih disarankan menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun setelah batuk atau bersin. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2014. Komplikasi. Yang pertama, kerusakan otak atau meningeal tuberkulosis. Kedua, gangguan mata, tuberkulosis uveitis. Ketiga, kerusakan tulang dan sendi. Keempat, kerusakan hati, hepatik tuberkulosis. Kelima, kerusakan ginjal, renal tuberkulosis. Keenam, kerusakan jantung, kardiak tuberkulosis. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Rifki.
Asuhan keperawatan, pengkajian. Data-data yang perlu dikaji pada asuhan keperawatan dengan TB paru, data pasien. Penyakit TB paru dapat menyerang manusia mulai dari usia anak sampai dewasa, dengan perbandingan yang hampir sama antara laki-laki dan perempuan. Penyakit ini biasanya banyak ditemukan pada pasien yang tinggal di daerah dengan tingkat kepadatan tinggi, sehingga masuk unit cahaya ke dalam rumah sangat minim. Pengkajian 1. Data pasien. 2. Riwayat kesehatan. 3. Riwayat kesehatan dulu. 4. Riwayat kesehatan keluarga. 5. Riwayat sosial ekonomi. 6. Faktor pendukung. 7. Pemeriksaan fisik. 8. Pemeriksaan diagnostik. 9. Pola kebiasaan sehari-hari. Diagnosa. Kebersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan penumpukan sekret, kelemahan upaya batuk buruk. Pola nafas tidak efektif berhubungan dengan sekresi mukoporulen dan kekurangan upaya batuk. 3. Gangguan pertukaran gas berhubungan dengan penurunan permukaan efek paru, kerusakan membran alveolar, kapiler sekret, keftal, dan tebal. 4. Defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mencerna makanan. 5. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan keletihan dan indeks oksigenasi untuk aktivitas. Intervensi. Kebersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan penumpukan. Kaji fungsi pernafasan, contohnya bunyi nafas, kecepatan, irama, dan kelemahan, dan penggunaan otot bantu. 2. Catat kemampuan untuk mengeluarkan mukosa batuk efektif. Karakter, jumlah sputum, adanya hemotisis. 3. Berikan klien posisi semi atau flower tinggi. 4. Bersih mulut dan trakea. Penghisapan sesuai keperluan. 5. Pertahankan masuknya cairan sedikitnya 2.500 ml per hari kecuali kontraindikasi. Pola nafas tidak efektif berhubungan dengan sekresi mikrobulen dan kekurangan upaya batuk. 1. Kaji kualitas dan kedalaman pernafasan, penggunaan otot, aksesoris, catat setiap perubahan. Kaji kualitas sputum, warna, bau, dan konsistensi. 3. Berikan klien untuk mengoptimalkan pernafasan. Posisi semi-flower. Gangguan pertukaran gas berhubungan dengan penurunan permukaan efek. 1. Kaji dyspnea. Tachypnea tidak normal atau menurunnya bunyi nafas, peningkatan upaya pernafasan, terbatasnya ekspansi dinding dada, dan kelemahan. 2. Evaluasi tingkat kesadaran. Catat sianosis dan perubahan pada warna kulit termasuk membran mukosa dan kuku. 3. Tunjukkan atau dorong bernafas dengan bibir selama indikasi, khususnya untuk pasien dengan fibrosis atau kerusakan parenkim. 4. Tingkatkan tirah baring atau batasi aktivitas dan bantu aktivitas pasien sesuai keperluan. 5. Kolaborasi medis dengan pemeriksaan ACP dan pemberian oksigen. Defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mencerna makanan. 1. Catat status nutrisi pasien dari penerimaan, catat turgor kulit, berat badan, dan derajat kekurangannya, berat badan, riwayat mual atau muntah, diare. 2. Pastikan pada diet biasa pasien yang disukai atau tidak disukai. 3. Selidiki anoreksia, mual, dan muntah, dan catat kemungkinan berhubungan dengan obat. Awasi frekuensi, volume, konsistensi feses. 4. Dorong dan berikan periode istirahat sering. 5. Berikan perawatan dan sesudah tindakan pernapasan. 6. Dorong makanan sedikit dan sering dengan makanan tinggi protein. 7. Kolaborasi rujuk ke ahli diet untuk menentukan komposisi diet. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan keletihan dan inadekuat oksigen untuk aktivitas. 1. Jelaskan aktivitas dan faktor yang meningkatkan kebutuhan oksigen seperti merokok, suhu sangat ekstrim, berat badan berlebih, stres.
2. Bertahap tingkatkan aktivitas harian klien sesuai peningkatan toleransi. 3. Memberikan dukungan emosional dan semangat. 4. Setelah aktivitas, kasih respon abnormal untuk meningkatkan aktivitas. Implementasi pelaksanaan adalah pemberian asuhan keperawatan secara nyata berupa serangkaian kegiatan sistematis berdasarkan perencanaan untuk mencapai hasil yang optimal. Pada tahap ini, perawat menggunakan segala kemampuan yang dimiliki dalam melaksanakan tindakan keperawatan terhadap klien baik secara umum maupun khusus pada klien dengan diagnosis tuberkulosis. Pada pelaksanaan ini, perawat melakukan fungsinya secara independen, interdependen, dan dependen. Evaluasi. Evaluasi keperawatan adalah mengkaji relevan pasien terhadap standar atau kriteria yang sudah ditentukan oleh tujuan yang ingin dicapai. Penulisan pada tahap evaluasi proses keperawatan yaitu terdapat jam melakukan tindakan, data perkembangan pasien yang mengacu pada tujuan, keputusan apakah tujuan tercapai atau tidak, serta tanda tangan atau paraf. Cara melihat hasil dari kriteria hasil yang telah dibuat pada tahap perencanaan tersebut. Hidayat 2010. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.